Bukan lagi gosip, tetapi itu memang nyata. Dia kaya karena memiliki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, bukan lagi gosip, tetapi itu memang sebuah nyata dan fakta. Ternyata dia kaya karena melakukan hal ini, karena memiliki ini. Apa itu? Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Four of Pentacles. 4 koin muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Ya. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini tentang ya energi dari seseorang yang mungkin menjadi bahan gosip, teman-teman, ya. Ketika seseorang sudah menjadi bahan gosip, ya pasti gosipnya tentang gosip miring gitu, ya. Gosip miring terhadap hal apa? Mungkin banyak yang mengetahui, melihat ya teman-teman tentang bagaimana kondisi kehidupan dari seseorang yang tiba-tiba kaya raya. Ataupun memang selama ini kehidupannya selalu senang, kehidupannya selalu bahagia, ya kehidupannya nggak pernah, apa ya namanya teman-teman, ekonominya nggak pernah sulit, gitu. Ya, dan gosip apa sih yang apa teman-teman ya, yang mungkin selalu beredar di lingkungan masyarakat ya, ataupun di sekitar kamu. Ternyata gosip itu mengenai tentang bagaimana seseorang tersebut kaya, tetapi dengan cara-cara yang nggak benar, teman-teman. Ya, nah cara-cara yang nggak benar bagaimana? Ya, ternyata apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang tersebut ataupun apa yang mungkin dimiliki oleh seseorang tersebut, ya, ini yang mungkin di luar dari nalar. Ya, kenapa, teman-teman? Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, aku punya The Devil. Ternyata kekayaan dari seseorang tersebut itu ada kaitannya, mohon maaf, ya, mungkin tidak benar adanya, teman-teman. Tetapi kalau melihat dari energi kartu kedua ini cukup menggambarkan loh tentang bagaimana dia sebenarnya sedang bersekutu dengan jin. Ya, dia sedang bersekutu dengan iblis yang memberikan dia segala sesuatunya. Kekayaan, kemudian jabatan, tahta, ya, kemudian apa lagi? Kemewahan, semua. Segala hal yang dia miliki ternyata ada kaitannya, ada bantuan dari ya ikut campur tangan jin, bukan Tuhan, teman-teman. Nah, jadi ini yang mungkin selama ini terjadi dan ini yang selama ini mungkin selalu menjadi gosip ya di dalam lingkungan masyarakat, teman-teman, di dalam circle kehidupan kamu lah, lingkungan kamu ya. Nah, apa juga yang mungkin mendasari tentang hal tersebut? Ini sering terjadi ketika mungkin mohon maaf ada orang yang meninggal dunia, ya mohon maaf. Dan ketika seseorang itu meninggal dunia, maka kehidupan dari seseorang ini yang aku maksud memiliki kekayaan yang nggak wajar, ya, memiliki harta yang mungkin nggak ada batasnya. Melihat dari orang ini juga nggak, apa ya teman-teman, mungkin nggak terlalu capek lah gitu ya. Ibaratkan nggak pernah bekerja yang sama dengan hal orang-orang yang lain. Dikatakan mungkin punya bisnis ya tidak ada bisnis, usaha ya mungkin hanya usaha kecil-kecilan, ya. Pekerjaan yang mungkin hampir sama dengan kamu ya kita katakan seperti itu. Dan di sini lantas kehidupan seseorang tersebut meningkat ekonominya gitu loh. Ya ketika ada yang meninggal dunia, ketika ada yang jatuh sakit, kehidupan ekonominya meningkat.
Jadi memang ada sebuah indikasi ya teman-teman, bukan berarti kamu langsung mengecas nih seseorang tersebut kaya ini dari cara-cara yang nggak benar, tidak. Ya ada beberapa faktor yang mungkin bisa mendukung terhadap sebuah intuisi yang kamu miliki. Ya teman-teman, selain mungkin dari keyakinan kamu ataupun dari pandangan orang-orang yang ya memang memiliki sebuah pandangan spiritualitas teman-teman. Ya, dan itu bukan hanya satu gitu loh. Ya wajib paling enggak ada 3, 5 gitu ya teman-teman, orang yang memang melihat bahwasanya ini orang memiliki pesugihan kah, orang ini bersekutu dengan jin kah. Jadi itu ya, jangan langsung menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas teman-teman. Dan itu juga tidak bisa dibuktikan dengan apa ya, dengan nyata. Karena memang itu hanya sesuatu hal yang dilihat dari batin. Ya, terkecuali memang ada yang melihat dia melakukan sebuah ritual, ya mungkin dia bertapa dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian aku punya ini ada 12 wands teman-teman. Nah dari kartu keempat ini, oke, memang cukup menggambarkan bahwasanya setiap orang yang mungkin menjadi targetnya teman-teman pasti selalu kena. Kebanyakan ya selama ini gitu ya, pasti selalu kena. Siapa yang dia inginkan, siapa yang dia incar, ketika seseorang tersebut tidak memiliki sebuah proteksi yang cukup baik. Artinya proteksi dalam arti adalah hubungan dengan Tuhannya masing-masing, tidak memiliki energi yang menjaganya, baik dari leluhur ataupun kodam pendamping, ya keyakinan terhadap Tuhannya. Orang yang selalu dilanda kecemasan, ketakutan, teman-teman, ya, maka dia orang yang gampang banget untuk ya mungkin dijadikan sebagai, mohon maaf, sebagai tumbal, ya. Jadi itu. Jadi siapa orang yang mungkin dia kehendaki selalu terjadi di sini, ya. Dan mungkin bisa jadi tidak menutup sebuah kemungkinan kamu yang bakal dijadikan selanjutnya, teman-teman. Ya, tetapi semoga tidak lah, ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk saling ataupun untuk memiliki sebuah proteksi yang baik, teman-teman, di dalam diri masing-masing agar selalu terhindar dari orang-orang yang itu tadi, ingin kaya, ingin sukses, ingin bahagia, ya, tetapi selalu mengorbankan orang lain. Tetapi eh, dengan cara-cara yang instan, ya. Ya kalau kaya sukses dengan mengorbankan keluarganya tidak masalah. Kenapa harus mengorbankan orang lain? Nah ini yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan teman-teman. Ya jelas lah. Dia ingin kaya karena ingin membahagiakan keluarganya teman-teman. Itu bakal sangat sulit ketika dan tidak akan mungkin ketika dia mau mengorbankan keluarganya, terkecuali dia tidak mendapatkan korban sama sekali di sini. Yaitu tadi ketika seseorang selalu ingat terhadap Tuhannya masing-masing, teman-teman, ya, maka otomatis apa yang mungkin dia inginkan tadi, ya, itu nggak bakal terjadi kok. Ya, dan malah akan terjadi kembali kepada dirinya sendiri. Nah, di situ dia pasti bakal dilema, teman-teman. Dia mau tidak mau pasti keluarganya sendiri yang bakal menjadi korban. Nah, ini penting ya untuk bisa memiliki perisai ataupun proteksi yang baik lah. Ya, teman-teman jangan lupa selalu berdoa. Ya, itu sangat penting. Nah, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Fake of One. Sebagai energi penutup teman-teman, ya, mengenai tentang bagaimana sebuah gosip itu memang selalu beredar di lingkungan masyarakat, ya. Memang tanpa bukti jangan pernah untuk menuduh seseorang, ya, melakukan hal ini, melakukan hal itu, ya, teman-teman, karena itu memang bisa menimbulkan adanya masalah-masalah yang mungkin tidak diinginkan pada akhirnya, teman-teman, ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk terus memperbaiki diri masing-masing. Ya, mungkin dia kaya dengan cara-cara yang nggak benar, ya biar teman-teman, Tuhan selalu melihat kok. Dan kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri tentang bagaimana kehancuran dari kehidupan seseorang tersebut. Kehidupannya pasti bakal hancur dengan sendirinya. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan mungkin sebuah karma-karma yang cukup mematikan terhadap orang yang selalu mengorbankan orang lain demi ambisi, demi tujuannya. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.